Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lina Puspitasari. Di video kali ini temenin aku yuk bikin jajanan pasar yang udah langka banget yang jual. Bikin ketan serundeng, rasanya manis pedas, ketannya pulen. Bumbu halusnya cuma bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai rawit. Kemudian dihaluskan dan ditumis sampai bumbunya matang. Kalau di Betawi, ketan serundeng ini biasanya ada di acara hajatan atau sunatan aja nih bun. Wajib banget ditumis bumbunya sampai harum dan matang ya, biar nanti nggak bau langu. Ini sudah harum dan matang, sekarang kita bisa masukkan air. Selanjutnya di sini aku masukkan gula merah. Gula merahnya aku campur ya, kalian bisa lihat warnanya beda. Ini biar nanti serundengnya nggak terlalu gelap. Seasoningnya cuma garam dan penyedap rasa. Ini kita aduk lagi dan dimasak sampai gula merahnya larut. Oke, langkah berikutnya masukkan kelapa parut. Di sini aku pakai kelapa parut yang setengah tua. Dikerik kulitnya ya, jadi putih kayak gini. Hasilnya nanti enak dan cantik. Dimasak sampai matang dan kadar airnya hilang. Tapi jangan terlalu kering, jadi nanti masih ada lembab-lembabnya sedikit. Nah, kayak gini sudah cukup ya, tidak terlalu kering dan tidak basah juga. Ini bisa kita angkat dan disisihkan dulu. Kalau sudah dingin, baru ditambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Ini opsional aja ya, tapi kalau di Betawi biasanya ditambahin gula pasir kayak gini. Untuk serundengnya sudah selesai, kita sisihkan dulu, lanjut kita bikin ketannya. Beras ketan yang sudah dicuci dengan bersih dan direndam kurang lebih 3 jam, kita kukus dulu. Setelah 20 menit dikukus, diaduk dulu beras ketannya. Dan ini dikukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, kita angkat dan pindahkan dulu ke wadah lain. Ini beras ketannya belum matang ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 600 ml santan yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh garam. Ini santannya aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan 400 ml air. Diaduk dulu sampai santannya menyerap ke dalam beras ketannya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita kukus lagi.
Kukus lagi kurang lebih 30 menit dan jangan lupa dibolak-balik atau diaduk-aduk biar nanti ketannya matangnya merata. Nah, ini ketannya sudah matang, ketannya pulen dan lembut. Yuk, semuanya sudah siap. Sekarang bisa kita cetak ya. Untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan kue talam ukuran besar. Yang pertama masukkan serundengnya sebanyak 1 sendok makan munjung. Kita ratakan dan ditekan-tekan. Untuk ketannya aku pakai 3 sendok makan ukuran sendok takar ya teman-teman. Dibulatkan dan ditekan-tekan, dipadatkan biar serundeng dan ketannya ini menyatu. Untuk ukurannya ini termasuk ukuran yang sedang ya. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih kecil biar hasilnya lebih banyak, boleh banget. Untuk ukuran bebas aja, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk jualan atau isian snack box bisa dikemas menggunakan mika seperti ini. Kalau teman-teman punya usaha jualan kue basah, ini bisa jadi tambahan menu di jualan kalian. Bahan yang digunakan mudah didapat, cara buatnya juga gampang, gak perlu repot-repot lagi, semua pasti bisa bikin. Satu resep ini bisa menghasilkan 18-20 buah kue. Sekali lagi kalian bisa pakai ukuran kecil biar hasilnya lebih banyak. Dan untuk tingkat kepedasannya juga kalian bisa sesuaikan dengan selera pembeli kalian ya. Kalau di aku rata-rata yang beli anak-anak, jadi untuk tingkat kepedasannya di sini aku kurangi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.